Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, malam ini kita diminta untuk melanjutkan kajian Durratun Nasihin, masih tentang fadilah sholat taraweh di bulan Ramadan tentunya ya. Sholat taraweh tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Ini kajiannya kajian ya bisa dibilang kajian ringan, tetapi amaliyahnya bisa dibilang berat. Kita yang ringan-ringan saja karena di bulan Ramadan ini siangnya kita melakukan ibadah yang bagi yang tidak jarang-jarang puasa ya, itu terbilang berat. Maka jangan ditambahi yang berat-berat. Jadi kalau kita puasa di siang hari kita berat, kemudian kajiannya diberi kajian berat, ya itu tidak disukai sama orang Arab seperti itu. Biasanya orang Arab itu sukanya yang ringan-ringan. Orang Jawa pun, orang Madura, orang Indonesia juga suka yang ringan-ringan, yang rileks-rileks. Seperti misalkan tarkib gitu ya, tarkibnya suatu kalimat kayak isim mangkus, ro'ait lafat, ro'aitul qodiyah gitu. Itu al-qodiyah, ro'aitu ningali sapa ingsun al-qodiyah ing qodi. Itu harokatnya diberi harokat fathah karena menjadi maf'ul. Harokatnya dibaca dijelaskan, tidak disimpan, ro'aitul qodiyah gitu. Karena fathah itu ringan sehingga dijelaskan membacanya, tidak disimpan. Beda dengan ja'al qodi. Kalau ja'al qodi, ja'a teko sapa al qodiyu qodi, ja'a teko sapa al qodi qodi. Tidak dibaca al qodiyu karena berat. Harokat dhammah ya menyandang harokat dhammah itu berat, sehingga itu dihindari harokat itu, dhammahnya kemudian dikira-kirakan, istilah disimpan lah, dengan bahasa mulanya disimpan, kemudian disukun, tidak dibaca dhammahnya karena itu berat. Jadi orang Arab bahkan agama Islam pun itu juga tidak mau memberatkan terhadap pemeluknya. Jadi Gusti Allah itu hanya menghendaki sebuah keendengan, yang ringan-ringan saja, karena seharian kita sudah berat. Masih kita kajian fadilah Ramadan, kita lanjutkan. Kita baca dari awal langsung kepada sebuah hadis, Tambihul Ghafilin, ini halaman 14. Qauluhu Tambihul Ghafilin ya. Aliyin, saking den riwayataken saking Ali nyatani ibni Abi Thalibin, putra lanangi Abi Thalib radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sapa Allah Ta'ala lemulur sapa Allah anu saking Ali apa sing den riwayataken annahu sa'tuhuni Ali Sayyidina Ali kukola dawuh sapa Sayyidina Ali dawuh suilan nabiyyu ing dawuh suilan nabi, suila den takoni sapa an nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfadho den takoni anfadho ili tarawih saking biro-biro fadilah salat tarawih
fi syahri Ramadan, ing dalam bulan Ramadan. Kanjeng Nabi ditanya oleh seorang sahabat, kemudian apa saja Kanjeng Nabi faedah-faedah salat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, faqala muko dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh yakhruju al mu'minu ila akhirih, ing dawuh yakhruju metu sapa al mu'minu mukmin min dzambi wong kang iman metu min dzambi sing dosane mukmin fi awali lailatin ing dalem kawitane wengi kayaumi waladatka ummuka, padane dinane nglahiraken ing sira sapa ummuhu ibuke mukmin ya. Ini artinya terjemahnya kira-kira adalah orang mukmin keluar dari dosanya atau dia lepas dari dosa-dosanya di awal malam pertama bulan Ramadan, dengan traweh di malam pertama bulan Ramadan, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti dia sudah tidak punya dosa ketika sudah melakukan sholat taraweh. Tentunya sholat tarawehnya sah dan sempurna, ikhlas dalam melakukannya. Wa fil lailati lan ing dalem wengi atsaniyati kang kaping pindho apa lailah, yaghfiru bakal ngapura lahu sapa Allah lahu maring mukmin wali abawaihi lan maring bapak ibuke mukmin ingkana lamun ana sapa mukmin lan abawai iku mukminina biro-biro wong kang iman, atau bisa dibaca ingkana lamun ana sapa abawaihi iku mukmina ini mukmin karuni. Jadi yang tarawih yang kedua ini fadilahnya adalah dia akan diampuni oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan juga dosa-dosanya kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya itu mukmin. Wa fil lailati lan ing dalem lan fadilah ing dalem wengi asalisati kang kaping 3 apa lailah yunadi bakal undang-undang sapa malakun pira-pira malaikat min tahtil arsy saking ngisore ares, undang-undangi istanif ngawitono sira al amala ing amal ghafara moko ngapura sapa Allahu Allah ghafara ngapura sapa Allahu Allah ma ing barang takodam kang mesti ngene apa man baene min dzambika sang dosa sira ya. Jadi di malam ketiga ini orang yang tarawih di malam ketiga nanti akan mendapatkan undangan atau akan dipanggil oleh malaikat, dan malaikat mengatakan istanif al amalah ya, mulailah kamu dengan amal yang baik ya. Maka Gusti Allah niscaya Gusti Allah akan mengampuni sesuatu atau dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Jelas ya. Wa fil lailati lan traweh lan fadilah traweh ing dalem wengi ar-rabi'ati kang kaping 4 bolehlah lahu iku tetep kaduwe mukmin minal ajri sing ganjaran mislu qiraati taurati utawi sepadane maca kitab Taurat wal Injil lan Injil waz zaburi lan kitab Zabur wal Furqan lan kitab Al-Qur'an. Di malam keempat seorang mukmin itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat. Kitab Taurat tentunya kitab Taurat yang asli ya. Wal Injili dan kitab Injil, wal Zaburi, wal Furqan, kitab Zabur dan Al-Qur'an ini. Ada enggak kitab-kitab ini yang asli sekarang? Ya, itu sudah tidak usah membaca yang asli. Kita tarawih di malam keempat ini bagaikan membaca kitab Taurat yang asli, Injil, Zabur yang asli, wal Furqani, Al-Qur'an masih ada ya. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi al khamisati kang kaping 5 apa lailah atahu paring
Atohu paring sopo paring ing mukmin sapa Allah taala mislaman ing padane wong salat kang salat sapa man salat fil Masjidil Haram ing dalem Masjidil Haram wal Madinati ing dalem Masjid Madinah wal Masjidil Aqsa ing dalem Masjidil Aqsa. Di malam kelima seseorang akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram dan juga di Masjidil Nabawi ini Madinah, wal Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Aqsa. Besar pahalanya ya, seperti pahalanya orang yang sholat. Orang yang tidak mampu, belum mampu haji atau belum mampu umroh atau belum mampu ziarah ke Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa ya, kita sholat tarawih di malam kelima ini kan apa namanya, pahalanya atau fadilahnya sama dengan orang yang sholat di Masjidil Haram dan seterusnya ya. Wa fil lailati lan ing dalem lan fadilah salat tarawih ing dalem wengi asadisati kang kaping 6 lailah Allahu moko bakal paring ing mukmin sapa Allahu taala Allah taala paring sawabaman ing ganjarane wong tawaf kang tawaf sapa man tawaf bil bait ing dalem Baitullah al Ma'muri kang den rameaken apa bait wa yastaghfiru lan nyuwunaken ngapura lahu maring man sapa sing nyuwunaken ngapura kullu hajarin apa kullu hajarin saben-saben watu wa madarin lan padas tanah keras ini padas ini. Jadi tarawih ke-6 ini tarawih ke malam ke-6 ini Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitullah dan dia akan dimintakan maaf oleh setiap batu dan tanah keras ya. Jadi kalau kita misalkan istighfar kita belum diterima, mungkin ya belum diterima atau belum dimaafkan oleh Gusti Allah, mungkin atas bantuan bebatuan, atas bantuan tanah keras ini mungkin dosa-dosa kita ini bisa hilang atau dimaafkan oleh Gusti Allah. Wa fil lailati lan tarawih fadilah tarawih ing dalem wengi sabiati kang kaping 4 bolailah fakaan nama adroka muga kaya satuhune nemu sapa mukmin Musa ing Nabi Musa alaihi salamu wa nasarahu lan nulungi sapa mukmin ing Nabi Musa ala Fir'aun ing atase Fir'aun wa Hamana lan punggawane Fir'aun. Jadi di malam ke-7 ini bagaikan orang yang tarawih di malam ke-7 bagaikan dia menemui Nabi Musa dan membantu Nabi Musa dalam berperang dalam melawan Fir'aun dan juga patihnya atau punggawanya Fir'aun. Itu fadilah ke malam ke-7. Jadi kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Musa dan juga ikut bergabung dalam memerangi Fir'aun, maka tarawih ke hari ke-7. Ini sudah lewat ya, tetapi ini mungkin tidak dipakai untuk hari ini, mungkin bisa dipakai kaum muslimin, soimin mungkin di puasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditakdir sampai di puasa yang akan tahun berikutnya. Wa fil lailati lan ing dalem wengi asaminati kang kaping 8 lailah Allahu moko bakal paring ing mukmin sapa Allah taala paring maing barang utia kang den paringaken apa ma den maringaken Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salamu di malam tarawih fadilah di malam ke-8 ini adalah seorang mukmin akan diberi sesuatu yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim ya, berupa insya Allah ini berupa rahmat, berupa maghfirah, mungkin berupa derajat di akhirat mungkin bisa juga nih. Wa fil lailati lan ing dalem wengi at-tasi'ati kang kaping 9 lailah fakaan nama abadah muka kaya satune ibadah kaya satune nyembah
sapa mukmin Allah taala yang Allah taala ibadatan nabiyyi kelawan kaya ibadai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di malam ke-9 kita diberi keistimewaan. Ibadah kita ini seolah-olah seperti ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada penyamaannya, cuma derajatnya kita bukan nabi. Wa fil lailati laning dalan fadilah tarawih ing dalem wengi al asyrati kang kaping 10 apa lailah yarzuquhullahu taala yarzuqumu ko pari bakal paring rezeki ing mukmin sapa Allahu taala Allah taala khairid dunya wal akhirah khairid dunya ing kebagusan loro yaiku dunya wal akhirati lan akhirat. Jadi di malam ke-9 seorang yang tarawih, seorang mukmin yang tarawih akan diberi rezeki berupa kedua kebaikan dunia dan akhirat. Itu adalah fadilah yang sangat besar, dua kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil lailati al-hadiyata asyarata wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi al-hadiyata asyara kang kaping 11 yakhruju muka bakal metu sapa mukmin minad dunya sing dunya kaya umi wulidah min batni ummihi. Kaya padane dinane den lahiraken min batni ummi sapa mukmin ya min batni ummihi saking wetenge ibuke mukmin. Hari ke-11 malam ke-11 ini dia akan keluar dari dosa-dosanya atau dosa-dosanya keluar dari seorang mukmin tadi seperti kemudian anak yang baru lahir dari ibunya ya. Jadi orang yang masih suci bagaikan kertas putih yang masih belum ada titik atau belum ada tulisan apa-apa. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi atsaniyata asyarata kang kaping 12 ja'amuko teko sapa mukmin yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wa wajuhu hale uta wajah mukmin iku kal qamari padane rembulan lailatul badri ing dalem wengi purnama di malam ke-12 seorang mukmin yang tarawih di malam 12 dia akan kelak datang di hari kiamat sementara wajahnya bagaikan bulan purnama kal komar lailatul badri ini bagaikan ini kaf kal komar ini kafnya kaflit tandir ya. Kalau maknani di pesantren itu padane ya, padane rembulan bukan koyok. Kalau koyok itu seperti atau mencontohkan. Wa fil lailati lan tarawih ing dalem wengi ats-tsalisata asyara kang kaping 13 jaa teko sapa mukmin yaumul kiamat ing dalem dina kiamat aminan hale aman min kulli suin saking saben-saben ala. Di malam ke-13 seorang mukmin kelak akan datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap keburukan, tentu keburukan di hari kiamat. Artinya dia akan selamat dari ciri-ciri orang yang masuk neraka di hari kiamat. Wa fil lailatir rabi'ata asyar wa fil lailatin ing dalem wengi rabi'ata asyarata kang kaping 14 jaat bakal teko sopal malaikatu para malaikat yashhaduna hale nakseni sapa malaikat lahu maring mukmin nakseni annahu ing satune mukmin iku qad sholat teman-teman salat sapa minat tarawih ing boro-boro salat tarawih fala yuhasibuhu muko ora bakal ngisap ora bakal ngitung ing mukmin sapa Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Tarawih yang ke-14 di sini kelak besok akan didatangi oleh malaikat dan malaikat ini bersaksi bahwa orang mukmin itu betul-betul melakukan sholat tarawih. Itu akan persaksiannya akan disaksikan oleh para malaikat, sehingga orang yang tarawih di malam
ke-14 itu tidak akan dihisab oleh Allah. Wa fil lailati lan ing lan traweh fadilah traweh ing dalem wengi al khamisata asyara kang kaping 15 tusolli bakal nyunaken rahmat alaihi ngatasi mukmin sapa malaikatu para malaikat wa hamalatul arsy lan malaikat kang nyangga arsy wal kursi lan malaikat kang nyangga kursi kang nyangga singgasana ini. Wah, di malam ke-15 ini malaikat akan memintakan rahmat. Nah, para malaikat dan malaikat yang penyangga ars dan juga penyangga singgasana Allah ini akan memintakan rahmat kepada Allah untuk si mukmin yang tarawih di malam ke-14 tadi. Di malam ke-15 ya. Wa fil lailati sadisata asyarata wa fil lailati ing dalem wengi sadisata asyara kang kaping 16 kataba moko nulis sapa Allah lahu maring mukmin baroatan najati ing lebaran yaiku selamat minan nar saking neraka wa baroatan dukuli lan selamat yaiku mlebu al-malbu al-jannata yang swarga. Di malam ke-16 Allah akan menulis seorang mukmin tadi itu bebas dari neraka, bebas berupa keselamatan dari neraka dan juga bebas berupa masuk surga, bebas dari siksa, bebas dari neraka yaitu berupa masuk surga. Wa fil lailati sabiati lan fadilah tarawih ing dalem wengi wa fil lailati sabiata asy wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi sabiata asyarata kang kaping 17 yu'ta muka bakal den wei so mukmin mithla thawabil anbiya'i ing ganjarane ing padane pira-pira ganjarane pira-pira nabi. Di malam ke-17 ini seorang mukmin akan diberi pahalanya, akan diberi seperti beberapa pahalanya para nabi. Jadi malam 17 ini pahalanya kita ini tarawih ini seperti pahalanya tarawihnya para nabi. Wah, luar biasa. Kita ini disederajatkan dengan pahalanya para nabi. Cuma kita bukan nabi. Wa fil lailati lan fadilah tarawih dalam wengi atsaminata asyarata ing dalam kang kaping 18 nada muka undang-undang sapa malakun beberapa malaikat ya Abdullahi ila akhirih. Nada undang-undang sapa malakun beberapa malaikat undang-undangi ya Abdullahi Abdullahi kaulani Allah anallaha ing satune Allah iku radhiya ridho sapa Allah angka saking sira wa an walidai kalan saking wong tuwa loro sira. Jadi nanti tarawih ke-18 ini nanti besok akan mendapatkan panggilan dari malaikat berupa ya Abdullahi hamba Allah. Ini perlu diketahui bahwa Allah itu ridho meridhoimu dan juga meridhoi kedua orang tuamu. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi tasiata asyara kang kaping 19 yarfa'u muka bakal ngluraken sapa Allah darajati ing derajat mukmin ngluraken fil firdaus ing dalem swarga firdaus. Jadi tarawih ke-19 ini Gusti Allah akan memberikan berupa penghormatan, berupa akan meninggikan derajat mukmin, yaitu nanti akan berada di surga firdaus. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi wa fil lailatil isrina lan ing dalem wengi 20 yu'ta bakal den weso mukmin sawaba syuhada ing ganjaran ing pira-pira ganjarane pira-pira wong kang mati syahid wasolihin lan pira-pira wong kang saleh. Jadi di malam ke-20 ini akan
akan diberi pahala seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi wa fil lailati lan ing dalem wengi al hadiyati kang kaping siji wal isrina 21 ya. Bana moko bakal bangun sapa Allah lahu maring mukmin baitan, bangun baitan yang omah fil jannati kang dalam swarga minan nuri, bangun minan nuri saking nur. Jadi di malam ke-21 ini Allah akan membangunkan orang yang traweh di malam ke-21 ya, insya Allah malam ini ya akan diberi sebuah bangunan yang terbuat dari nur. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana rumah yang terbuat dari nur, sementara bangunan kita atau bangunan yang berada di dunia itu dari beton atau dari kaca. Itu kalau dari cahaya belum ada, ini sungguh tidak ada di dunia. Wa fil lailati saniyati lan traweh fadilah traweh ing dalem bengi saniyati kang kaping 2 wal isrina 22 ya. Moko bakal teko sapa mukmin yaumal kiamat ing dalem dina kiamat aminan hale aman min kulli ghammin saben-saben susah wa min lan prihatin. Traweh yang di hari ke-22 ini seorang mukmin besok akan datang di kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesusahan dan setiap keprihatinan. Di akhirat besok, di hari kiamat besok, traweh ke-22 ini akan mengamankan kita dari kesusahan, dari keprihatinan. Jadi tidak seperti di dunia. Di dunia ini susah dan prihatin susah untuk dihilangkan dari setiap orang, apalagi ini di saat corona ini. Jadi mari kita traweh ke-22 besok ini, malam ke-22, biar susah di dunia ini biar ada gantinya besok di akhirat, biar tidak susah. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem wengi salisati kang kaping 3 wal isrina lan 20 bana moko bakal bangun sapa Allah lahu krono mukmin madinatan ing kutha fil jannati kang tetep dalem swarga. Di malam ke-23 tarawih ini kita akan mendapatkan fadilah. Besok kita akan dibangunkan sebuah kota di surga. Kota ya mungkin bayangan kita seperti di kota-kota besar, mungkin mall atau apalah. Jadi di atasnya mall ini sesuatu yang di akhirat besok di dunia tidak ada, di akhirat ada. Wa fil lailati lan fadilah tarawih dalam bengi ar-rabi'ati kang kaping 4 wal isrina 20 kana mukono sapa man iku lahu iku tetep kadhe man arbaun utawi 4 wa isruna 20 apane dakwatan dungone mustajabatan kang den sembadane wa dakwah. Jadi kalau tarawih di malam ke-24 akan mendapatkan ini doa 24 doa yang diterima oleh Gusti Allah. Jadi mungkin doa-doa kita di dunia ini ada 24 yang diterima, entah diterimanya itu dalam bentuk apa atau kapan. Itu besok kita 24 doa kita akan diterima oleh, minta apa saja nih 24 ini akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Wa fil lailati lan fadilah tarawih ing dalem bengi al khamisati kang kaping 5 wal isrina 25 yarfa'u ko bakal ngluhuraken sapa Allah taala anhu saking man adzabal qabri, ngluhuraken adzabal qabri siksa kubur. Jadi tarawih ke-25 ini Allah akan menyelamatkan, akan
akan meluhurkan, akan meninggikan derajatnya sehingga dia selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur. Wa fil lailatilan fadilah tarawih dalam bengi asadi sati kang kaping 6 walisri dan 20 yarfa'u muga bakal ngluraken sapa Allahu Allah lahu krono mukmin sawabahu ing ganjarane mukmin arba'ina ing dalam 40 apane aman taune. Di malam ke-26 Allah akan meluhurkan, meninggikan akan meluhurkan seorang mukmin itu, meninggikan pahalanya selama 40 tahun. Jadi pahala kita akan diperbanyak, dilipat gandakan atau gimana ini selama 40 tahun. Wa fil lailatilan fadilah tarawih ing dalem wengi asabiati kang kaping 7 walisri 20 jaza lewat sapa mukmin yaumal kiamat ing dalem dina kiamat lewat alas surat ing atase wat ing atase dalan ya kalbarki padani kilat al khadifi kang nyamber apa barki. Jadi di malam ke-27, malam yang oleh beberapa ulama berpotensi Lailatul Qadar ya. Di malam ke-27 seorang mukmin yang tarawih itu akan melewati siratul mustaqim ya, jalan yang menuju surga ini. Menuju surga, neraka, terus kemudian surga. Ini bagaikan kilat yang menyambar, jadi cepat sekali. Tentunya ya melewati neraka masuk surga tentunya. Jadi melewati kalau sudah seperti petir yang menyambar kecepatannya, maka melewati neraka tidak akan terasa. Wa fil lailatilan fadilah tarawih ing dalem wengi asaminati kang kaping 8 walisri 20 yarfa'u muga bakal ngluraken sapa Allah lahu krono mukmin alfa darajatin ing 1000 derajat fil jannati ing dalam swarga. Tarawih ke-28 dia akan oleh Gusti Allah akan ditinggikan derajatnya sebanyak 1000 derajat di surga. Jadi kalau misalkan kalau tidak terendah di surga karena dia tarawih kemudian derajatnya diangkat sampai 1000 derajat. Wa fil lailati lan ing dalem lan fadilah tarawih ing dalem wengi atas ati kang kaping 9 apa lailah wal isrina lan 29 Allahu muga bakal paring ing mukmin sapa Allah sawaba alfi hajjatin ing biro-biro ganjarane 1000 haji magbulatin kang den trima apa hajjah. Jadi di malam ke-29 ini Allah akan memberikan pahala yang sungguh sangat besar seperti pahalanya 1000 kali haji yang diterima. Jadi kalau kita belum ditakdir haji, belum ditakdir umroh, maka kita ini diberi ganti oleh Gusti Allah cukup dengan tarawih di malam ke-29, maka Gusti Allah akan memberikan pahalanya 1000 kali haji ya, 1000 kali haji. Jadi tetapi kita tetap ini fadilahnya, tetapi tetap kita berkewajiban melakukan haji ketika kita sudah istito, ketika kita sudah mampu. Bukan berarti karena tarawih ke-29 fadilahnya seperti itu kemudian merasa tidak wajib haji. Atau saya kemudian bilang saya nggak haji, cukup tarawih 29. Kalau mampu ya tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Wa fil lailati lan ing dalem lan fadilah tarawih ing dalem wengi as-salasina kang kaping 30 yaqulu moko bakal dawuh sapa Allah taala sapa Allah dawuh ya abdi kul min thimaril jannah ila akhirih ya
Ayaqulu dawu Allahu Allah ya abdi ing dawu ya abdi he kaula ingsun kul mangan sira mangan min timaril jannati saking pira-pira wae swarga wa tasilan atus sira atus mimai salsabili saking banyu bengawan wasrob lan ngombe sira ngombe minal kautsari saking telaga ana utawi ingsun iku rabbuka pangeran sira wa anta utawi sira iku abdi kaula ingsun. Gusti Allah traweh ke 30 ini Gusti Allah nanti akan ngendika akan dawuh he hamba saya makanlah buah-buahan surga ini dan mandilah dengan air bengawan ya, air dari seperti rano itu, tapi tidak seperti rano di Indonesia tentunya, di dunia ternyata. Dan minumlah dari telaga, airnya tentu sangat bersih, tidak seperti telaga-telaga yang ada di dunia. Saya adalah Tuhanmu dan kamu adalah hamba saya. Sampai di sini dulu kajian ini, kajian Fadilah Ramadan di kitab Dzurratun Nasihin. Saya kira sudah cukup. Kita malam ini sudah memasuki 10 hari ketiga di bulan Ramadan, sehingga perlu meningkatkan jumlah kuantitas ibadah dan juga kualitas. Dari volume kita tingkatkan dan juga dari kualitas kita tingkatkan agar mendapatkan fadilah 10 hari di akhir bulan Ramadan, di mana ada sebuah hadis awal syahri Ramadana rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar ya. Awal bulan Ramadan 10 hari, tentunya 10 hari di bulan awal Ramadan adalah rahmat ya, berupa rahmat kasih sayang dari Gusti Allah. Dan di pertengahan tentunya 10 hari di tengah bulan Ramadan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah berupa maghfirah, yaitu berupa ampunan dari Gusti Allah, dan akhir daripada bulan Ramadan berupa kebebasan dari neraka. Tentunya itu bagi orang-orang yang banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan, seperti traweh, seperti qiraatil Quran, atau qiyamul lail yang lain. Ya tentunya puasa ya. Itu akan membebaskan kita dari neraka. Mudah-mudahan kita di 10 hari terakhir ini kita bisa meningkatkan ibadah kita baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sekian dari saya. Bila mana ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.